Mengapa kami memilih Kelurahan Baru sebagai tempat untuk kami melakukan tugas mengenai pengamatan terhadap proses administrasi publik yang ada di masyarakat? Dikarenakan lokasi tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal kami dan juga mudah untuk menjangkaunya. Dan juga lokasi tersebut sudah mencapai kriteria dari penugasan kami di bidang pelayanan publik. Kelurahan Bahu termasuk dalam paradigma OPA, Old Public Administration, karena perkembangan paradigma OPA tidak dapat dipisahkan dari tiga pemikiran seperti dikotomi politik, administrasi, model Herbert Simon, dan teori pilihan public choice. Seperti dalam pemilihan lurah, yaitu tidak dengan dipilih oleh masyarakat atau tidak dengan demokratis oleh masyarakat, melainkan ditentukan oleh bupati, dan seluruh struktur di kelurahan masih dipilih oleh bupati dalam memilih para pengurus-pengurus kelurahan. Kelurahan juga masih bertanggungjawabkan oleh camat dalam menjalankan tugasnya di kelurahan. Meskipun begitu, di dalam organisasi, ia masih tetap melayani masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam kantor Kelurahan Bahu sudah mencakup semuanya. Yang pertama, ada kerjasama. Kerjasama yang ada sudah terjalin dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, kelompok orang. Di dalam sini ada para pemimpin, struktur, karyawan atau pegawai, dan masyarakat sekitar kelurahan. Yang ketiga, ada interaksi. Interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pegawai Kelurahan Bahu sudah terjalin dengan baik. Yang keempat, ada sumber daya. Sumber daya yang ada di dalam Kelurahan Bahu dalam tenaga kerja sudah mencakup, namun dalam hal sarana prasarana memerlukan pembaharuan seperti meja, kursi, komputer, dan ATK. Yang kelima, ada tujuan. Tujuan yang ada di Kelurahan Bahu yaitu pegawai negeri sipil ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan kerja agar sampai di masyarakat tingkat kelurahan. Dalam dimensi-dimensi administrasi publik, Kelurahan Bahu sudah mencakup semua dimensi yang ada di dalamnya, seperti dimensi kebijakan, dimensi moral dan etika, dimensi lingkungan, dimensi kinerja, dimensi manajemen, dan dimensi organisasi. Semuanya telah mencakup di dalam kantor Kelurahan Bahu. Dalam Kelurahan Bahu, dimensi yang paling terlihat atas dasar pengamatan kami adalah dimensi lingkungan, dimensi etika dan moral, dan dimensi kinerja. Lingkungan cakup organisasi ada dua, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Di dalam Kelurahan Bahu terdapat dua cakupan lingkungan tersebut. Dalam lingkungan internal Kelurahan Bahu ada penghambatnya, yaitu masih banyak sarana dan prasarana yang sudah termakan usia. Akibatnya bisa menghambat proses pelayanan administrasi. Pendorong dalam lingkungan internal yaitu kinerja dalam Kelurahan Bahu sudah mencukupi dan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan masyarakat. Lingkungan eksternal Kelurahan Bahu yaitu kerjasama warga, lembaga, dan peran dinas terkait. Terkait kerjasama ini dapat membantu kantor kelurahan dalam memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok perempuan. Dengan saya Fauzia Adam. Dengan saya Emilia Ketika. Saya Dimita Suledatu. Dan saat ini kami bersama dengan narasumber kami, yaitu yang terhormat Ner Novi Apalat SOS MSI. Terima kasih Ner atas waktu dan kesempatannya yang telah disediakan untuk kelompok kami dalam tugas pengamatan organisasi publik di kantor Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang. Baik, sekarang akan mulai wawancara kami. Dan rekan saya akan membuka pertanyaan. Menurut Ner, apakah kantor Kelurahan Bahu ini telah melaksanakan proses administrasinya dengan baik? Dari pengamatan yang telah kami dari pantauan dan saya juga pernah melihat khususnya di Kelurahan Bahu ini ada beberapa rekan-rekan Anda misalnya tingkat dan yang sudah mengadakan penelitian prasurvei dan tentang bagaimana pengelolaan atau pelaksanaan administrasi di khusus
khususnya di Kelurahan Bahu ini sudah menunjukkan suatu proses administrasi sudah mulai jalan, sudah mulai bagus dan bisa menjadikan pilot project atau model contohan dari kelurahan-kelurahan yang lain. Dilihat dari keberhasilannya, banyak keberhasilan yang dapat saya lihat. Secara administratif mereka sudah mengikuti instruksi yang ada, salah satunya sudah mengikuti SOP yang ada dalam pelayanan dan mungkin instruksi juga dalam bagaimana proses administrasi berdasarkan aturan yang ada dari pemerintah tingkat atas, khususnya kabupaten, kota Manado. Ada aturan-aturannya, misalnya apa ya? Ada aturan yang mengatakan bahwa administrasi itu harus secara cepat dilaksanakan, misalnya tanggap. Pegawai di situ langsung tanggap apa yang didapat oleh masyarakat secara konsumen, langsung turun. Kemudian para pegawai secara responsif langsung menanggapi dan menyelesaikan. Tidak birokrasi yang lalu seperti yang berbelit. Hingga istilahnya, kenapa kalau ada dipersulit, kenapa dipermudah? Demikian yang terjadi saat ini, sudah mulai mengikuti aturan yang ada. Kalau mereka mengikuti aturan, pastilah prosesnya akan jalan dengan baik. Kalau menyeleweng dari aturan, tentu administrasinya tidak akan jalan di tempat misalnya. Itu sudah semakin hari semakin diperbaiki. Apalagi punya sistem yang secara digital sekarang, ke depan konsumen atau masyarakat tidak perlu lagi ke kantor untuk mengadakan pengurusan. Kalau sudah secara digital, society kan masyarakat dan society, dan apalagi di era reformasi bukan lagi 4.0 atau 4.0 menuju ke 5.0 atau 5.0, di situ kan lebih ke digitalisasi, tidak lagi seperti one stop one man. Langsung kita langsung bisa di mana saja untuk mengadakan keperluan administrasi, pengurusan administrasi kelurahan atau secara digital. Kemungkinan besar juga ini kelurahan Bahu khususnya semua memikirkan, apalagi pemerintahan yang ada. Mudah-mudahan pemerintahan yang ada sekarang sudah mengarahkan demikian. E-budget ini, e-government, segala urusan sudah sekarang. Tinggal kelengkapan akan urusan. Tapi kalau umumnya, secara elektronik yang sering dikenal dengan smart city atau daripada itu smart atau digital governance. Saya kira itu yang kita bisa lihat, proses administrasi sudah semakin baik. Mereka mau rubah yang kurang baik di tingkat pasti itu. Nah, mungkin jalan-jalan di tempat. Oke, Wagner, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah hadir dan bersedia menjadi dosen pendamping kami dalam menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Untuk menyelesaikan tugas kami dalam mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulan yang dapat kami tangkap dari penjelasan yang diberikan oleh dosen kami yang sebagai narasumber, yaitu bahwa Kelurahan Bahu sudah termasuk
dalam pelayanan publik dan termasuk dalam paradigma OPA. Dan juga di Kelurahan Bahu sudah terus meningkat dalam kinerja dari tahun ke tahun untuk melayani masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Audio Jungle.